الفاتحة بنية القبول ومن الصلاة والرسول وعلى آله وصحبه وجريته ثم إلى جميع أولياء الله مشايخ الأرض والمغارب والبلاد ثم إلى جميع أساتذتنا ومشايخنا ومعلمينا وأصولهم وفروعهم وأن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعين علينا من بركاتهم وخصوصياتهم ورحمتهم وحكمهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم في الدين من الآخرة على نبيهم وعلى من نبي صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي الفاتحة يقرأ ويستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipanjangkan usia Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesempatan pula untuk mengisinya dengan kegiatan yang insyaallah bernilai ibadah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kehadiran dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kita terakhir kemarin, setelah saya lihat di videonya, nah itu untungnya ada rekamannya. Di usia-usia yang sudah mengalami penurunan daya ingat ini, saya tidak sempat memberi pintangannya itu melihat di videonya. Itu terakhir tentang syair yang dikutip oleh Imam Ghazali rahimahullah ketika beliau mengomentari wa aqallu uqubati man yunkiruhu annahu la yazuqu minhu syai'an, bahwa orang yang mengingkari ilmu mukasyafah itu sekurang-kurangnya orang itu akan mendapatkan semacam sanksi balasan, yaitu dia tidak akan merasakan kenikmatan dari ilmu mukasyafah itu sedikit pun. Kemudian Sidin mengutip syairnya wa dhaliman wa ba'anda ghaibatahu fadzakat pun iqabuhu fi, yang kalau diterjemahkan itu secara bebas ya, keridhaan kita terhadap orang yang sudah berpaling dari kita itu nanti suatu saat orang itu akan menyesali bahwa pilihan dia berpaling itu ternyata menjadi dosa yang dia sendiri kemudian sulit untuk bisa menanggung iqabnya atau balasannya. Kemudian terjemahan lainnya adalah di balik kesuksesan kita itu ada mantan yang menyesal begitu kemarin akhirnya. Nah, sekarang kita lanjut wa huwa al-musiddiqin. Ketemu lah. Ketemu. Wa huwa al-musiddiqin. Oke, silahkan baca. Yang kemarin menghatamkan hafalannya 30 juz. Ya, silakan yang merasa.
Bentar, pakai ini deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ilmul musaddiqina wal muqarrabina a'ni 'alimul mukashafat fa huwa ibaratun 'an nurin yazhuru fil qalbi inda tathhirihi wa tazkiyatihi min sifatil al-madmumah wa yankashifu fi dhalika an-nuri umurun kana yasma'u min qablu asma'aha. Cukup. Tadi apa? A'ni ilmal mukasyafati bahwa ibaratun An-nurin yadharu fil qalbi inda tathhiri wa tazkiyati min sifatil madmumati. Coba terjemahkan. Merupakan ilmunya para orang-orang yang benar, Siddiqin, ya, menunjukkan dari orang-orang yang takarruf kepada Allah, muqarrabin, yang mendapatkan diri kepada Allah. Nah, ini itu ilmu mukasyafah, yaitu ilmu yang ibaratnya itu cahaya yang lahir dalam hati ketika penyucian dari sifat-sifat yang jelas. Oke. Terus wa yang kasyifu min dzalikan nur, dari sifat-sifat yang tercela dari cahaya itu terbukalah atau tersingkaplah beberapa banyak keadaan yang tadinya namanya pernah didengar yang qablu asma'aha. Baik, Pak. Betawaham itu ragu. Ya. Maka dilakukan pengertiannya yang tidak terurai, belum terperinci, lagi tidak jelas. Mungkin yang bisa terjemahan tuh lancar benar mengartikan. Bagus. Ya, jadi ilmu siddiqin itu apa? Siddiqin itu apa definisinya selain benar? Orang-orang yang tidak hanya jujur dan benar, tapi juga membenarkan di saat orang lain menyalahkan, barangkali begitu. Itu kalau kita melihat peristiwa yang terjadi saat Rasulullah SAW pasca mengalami Isra dan Mi'raj. Pada malam hari beliau Isra dan Mi'raj. Besoknya beliau bercerita kepada penduduk Mekah kan begitu kisahnya itu. Semua orang menolak, semua penduduk rata-rata itu justru mengolok-olok itu kan, menghinakan, dan bahkan orang yang tadinya mempercayai Rasulullah itu justru malah berpaling menjadi murtad karena menganggap peristiwa itu irasional gitu kan, tidak masuk akal. Nah, di saat orang-orang mendustakan seperti itu, Sayyidina Abu Bakar kemudian tampil membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Bahkan kata beliau, semua yang sudah ingin sampaikan lawan kita, lawan kami ini, sebenarnya aku percaya Presiden. Dan itu tidak hanya menghibur Nabi, tetapi juga membuat penduduk Mekah yang tadinya ragu-ragu kan jadi model yakin pulang lagi. Saking pengaruh Abu Bakar di kalangan kafir Quraisy itu lumayan besar ya pengaruhnya. Nah, maka beliau kemudian oleh Allah melalui lidah Rasulullah diberi gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan. Nah, As-Siddiqin ini kalau peristiwanya sekarang
Nanti apa kita memahaminya? Apakah sekadar jujur saja? Maka kalau melihat peristiwa sababun nuzul ada gelar as-siddiq itu, kalau dikontekstualisasikan dengan keadaan kita sekarang, dengan zaman kita sekarang, kira-kira kayak apa itu? Membenarkan dalam hal apa? Nah, bisa jadi membenarkannya di sini diantaranya adalah tentang, kan kita mengkiasakan yang dialami Nabi itu kan hal yang luar biasa terjadi di luar akal kebanyakan orang. Barangkali kita sekarang juga bisa saja menghadapi orang-orang tertentu yang seperti itu juga, yang memiliki hal-hal atau yang kita anggap atau dianggap secara umum oleh kaum awam bahwa itu sesuatu yang mustahil terjadi, tapi kita percaya. Kenapa? Karena kita punya catatan juga terhadap sosok ini. Sidin itu orang yang alim misalnya. Anggaplah misal di Banjar ini ya, Abah Guru Sekumpul umpamanya kan, yang kita lihat yang karomahnya besar sekali kan, yang bisa kita saksikan sekarang itu beliau. Mungkin ada segelintir orang yang justru ya tidak percaya atau misalnya mendustakan kealiman Sidin, kewalian Sidin. Nah, di saat orang-orang ada yang mendustakan seperti itu, meskipun kalau dari hitungan jumlah mungkin hanya segelintir bahkan, atau katakanlah organisasi atau paham keagamaan tertentu yang menolak kewalian-kewalian seperti itu misalnya kan. Nah, anggap berada di komunitas mereka yang mungkin jumlahnya banyak juga kalau di Banjar ini lah, kalau dikumpulkan. Di saat Bubuhan Sidin memandirakan bahwa itu mustahil wali namanya itu, maulah wali gini misalnya yang berarti ini. Kita misalnya berada di posisi di situ juga sebagai mustami', sebagai pendengar. Ketika kita mempati maasi pandir orang itu yang menolak kewalian Sidin tadi, sementara kita dalam hati membenarkan, nah, jangan-jangan kita itu adalah termasuk orang yang siddiqin juga di situ. Kalau melihat mengkomparasikan peristiwanya sama dengan peristiwa Rasulullah, gitu kan. Di saat orang-orang tidak mempercayai Sidin, bisa jadi kayak itu, nah. Karena itu kalau kita kan kesosok nih ininya. Kalau keajaran, insya Allah ajaran Islam itu semuanya benar ya. Walaupun ada ikhtilaf itu masih wajar. Kalau qaulnya itu qaul ulama, itu harus kita yakini. Bahwa ada ulama yang satu melemahkan ulama yang lain, itu wajar. Dan kita open aja gitu lah. Open dengan pemahaman yang menolak, tanpa kita harus menyerang atau mengkafirkan ya. Kalau kita ma'angsuli masih wajar lah ya. Ma'angsuli itu artinya kita menjabarkan pemahaman kita dan tanpa harus menyebut mereka itu orang yang sesat gitu. Meskipun mereka juga punya indikasi kesesatan kalau ingin dicari-cari gitu. Misalnya saja mereka menggambarkan Tuhan itu punya jisim. Allah itu kan ada dalam riwayat katanya nanti di hari kebangkitan itu Allah menampakkan wujudnya, kakinya itu besar dan besarnya itu tidak terukur. Itu disampaikan dan itu dipercaya secara fisik. Dan mereka tafwidnya tafwid kaifiyah. Tafwid kaifiyah itu begini, bukan tafwidul makna. Kalau kita kan tafwidul makna, kalau mereka tafwid kaifiyah. Kaifiyah itu misalnya begini, Tuhan itu punya kaki seperti apa, nang kayak apa kakinya itu urusan Allah Ta'ala. Nah, nang kayak apa kakinya Allah Ta'ala itu urusan Allah Ta'ala. Ini tafwidul kaifiyah namanya. Memang menyerahkan urusan, tapi menyerahkannya itu perihal kaifiyah. Kalau kita kan tafwidul makna, kita menyerahkan maknanya, lalu kita takwil maknanya di situ. Yadullah fawqa aydihim itu ditakwil bahwa di situ adalah kekuasaan, bukan tangan dalam arti fisik. Itu tafwidul makna. Disitulah ikhtilaf.
Kalau kita saling memahami ya insya Allah tidak masalah. Ahli ilmu mukasyafah bukan wal muqarrabin ya. Wal muqarrabin tadi ilmu siddiqin wal muqarrabin. Muqarrabin itu apa bedanya dengan as-siddiqin? Muqarrabin itu lebih tinggi barangkali ya levelnya. Karena kalau di dunia sufi itu memang ada jenjangnya. Tapi saya tidak begitu hafal jenjangnya. Tapi seingat saya muqarrabin itu jenjangnya lebih tinggi dari as-siddiqin. Bahkan kalau di dalam Ihya ini juga kalau tidak salah ya ada itu istilah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar itu adalah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang al-abrar. Al-abrar itu orang-orang yang baik gitu kan. Orang-orang yang ya baik memang, tapi ternyata apa yang dilakukan orang-orang abrar ini masih sayyiat bagi orang-orang yang muqarrabin. Contohnya begini, bersedekah bagi kita orang awam itu dengan uang 10.000 mungkin adalah hasanah, kebaikan. Tapi bagi orang-orang yang muqarrabin, yang hatinya itu tidak terikat lagi dengan dunia, supaya lebih paham gini. Kita punya duit 100.000 umpamanya lah, kita sumbangkan 10.000, itu sudah hasanah bagi kita. Tapi bagi orang-orang tertentu yang di hatinya itu tidak ada ta'alluq terhadap dunia lagi, dia sudah apa istilahnya, cara berpikirnya itu sudah melampaui lah ilmunya orang awam bahwa memberi yang banyak itu jauh lebih baik gitu, misalnya. Nah bagi dia memberi 10.000 itu masih sayyi'ah, keburukan, karena bagi dia itu harusnya dia memberi 99,9 ribu, sisain 100 rupiah jadi misalnya ya 100 ribu dijulungnya misalnya. Tapi ini ya ilmu-ilmu yang kayak gini ini untuk keyakinan yang luar biasa. Nah begitulah maksudnya. Ini ilmu mukasyafah. Ini kembali ilmu siddiqin dan muqarrabin itu ya maksudnya ilmu mukasyafah itu yang disebut Imam Ghazali di atas sebelumnya ilmu batin, yang disebut juga ghayatul ulum, puncak daripada ilmu pengetahuan itu ilmu mukasyafah. Sidin mendefinisikannya itu sebagai ibaratun an nurin yadhharu fil qalbi. Ilmu mukasyafah itu cahaya yang muncul di dalam hati seseorang ketika hatinya itu dibersihi, ketika hatinya itu disucikan. Dari apa? Disucikan dari apa? Dari sifat al-madmumah, dari sifat-sifat yang tercela. Nah nanti orang-orang yang mendalami ilmu mukasyafah itu mereka melakukan riyadhah. Hampir semua tarekat-tarekat itu ingin mengajar ilmu mukasyafah ini. Maka tahapan-tahapan yang mereka lakukan itu dalam proses awal itu adalah tathhir dan tazkiyah tadi. Tathhirul qalbi wa tazkiyatul qalbi itu. Nah, prakteknya dalam riyadhahnya itu macam-macam caranya. Ada dengan zikir la ilaha illallah sekian ratus ribu kali atau hitungan ribu saja. Itu tergantung mursyidnya nanti memberikan sebanyak apa. Biasanya pasangannya nanti sholawat. Kemudian ada zikir-zikir khusus, baik itu Fatihah khususnya dan seterusnya. Jadi menyibukkan dari menghindari juga sifat yang tercela. Tapi ada juga yang berpendapat begini, tirakat yang paling berat itu sebetulnya bukan tathhirul qalbi, itu bukan tazkiyah, bukan membersihkan. Tapi yang paling berat itu justru menghindarkan diri dari keburukan-keburukan. Nah, ada juga pendapat namanya itu. Artinya
Marah kita kada sawat memberesi, yang penting kita kada marigati. Allah hati ini nah, kita ini kan rigat nih. Mungkin kita tidak punya kesempatan untuk bertarekat untuk membersihkan dan kayak apa. Tapi kita lakukan saja sholat setiap hari, itu juga sebuah tirakat yang insya Allah akan membersihkan. Sebagaimana kata Nabi, kalau kita sholat 5 waktu, ya kalau itu diibaratkan kita mandi 5 kali. Ketika ada kotoran yang melekat pada tubuh kita, kita mandi, maka kotoran itu akan luntur. Nah, kayak apa? Kalau itu kita gawi 5 kali, insya Allah awak kita bersih terus. Hati kita juga insya Allah bersih. Kemudian sesudah kita menggawi nang fardu ini, kita usahakan kita kada menggawi nang rigat-rigat, kada kita rigati itu. Nah, itu juga bagian daripada tirakat, dan itu tirakat yang berat bagi sebagian kalangan. Oke, kita lanjut. Wa yang kasyifu min dzalika nur umurun katsiratun kana yasma'u min qablu asma'aha wa yatawahhamu laha ma'ani mujmalatan ghairu muttadihatin. Fatanqalihu bidzaka hatta tahsulal ma'rifatul haqiqiyyatu bi dzatillahi subhanahu wa bi sifatihil baqiyati tammat. Jadi setelah dibersihi hati tadi dari sifat-sifat yang tercela, lalu terbukalah, tersingkaplah dari cahaya tadi umurun katsirah, masalah-masalah yang banyak. Umur di situ ya bisa diterjemahkan dengan perkara. Karena isma'u min qabl asma'aha wa yatawahhamu laha ma'ani mujmalatan wa mutadih. Ini kalau diterjemahkan secara utuh, maksudnya begini. Kita kadang-kadang mendengar satu istilah, tapi kita kada paham istilah itu apa dan maknanya itu apa. Kita hanya mendengar istilah itu saja. Ghairu muttadihah, tidak jelas maknanya itu apa. Kita hanya sudah pernah mendengarnya. Kadang-kadang dengan istilah itu kita ragu, kadang-kadang dengan yakin. Nah, kegamangan kita terhadap istilah yang baru kita dengar atau yang sering kita dengar itu karena ketidakmampuan kita memahami maknanya yang jelas. Dengan cahaya yang Allah berikan kepada seseorang yang sudah melakukan tazkiyah dan tathir tadi, maka menjadi tattalihu iddaka. Seketika Allah jadikan itu menjadi jelas. Nah, maksudnya begitu. Maknanya tadi kan jelas awalnya, gara-gara kita zikir terus umpamanya diatur. Hal-hal yang tadi jelas awalnya itu akan jadi jelas. Itu mungkin yang memperkuat apa yang difirmankan oleh Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah, kan gitu. Fattaqullah bahwa wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkanmu. Nah, takwa di situ ya bisa proses tadi pembersihan jiwa, pembersihan hati dan seterusnya. Maka hal-hal yang tadinya gaib, hal-hal yang tadinya tidak kita pahami, atau hal-hal yang tadinya tidak tersingkap, itu akan tersingkap. Hatta tahsulal ma'rifatul haqiqiyyah bidzatillahi ta'ala. Sampai kadang-kadang orang itu akan memahami ilmu ma'rifat yang sesungguhnya bidzatillah, dengan zatnya Allah. Itu pada level tertentu akan mencapai puncak seperti itu. Wa bi sifatihil baqiyati tamah. Dia juga akan memahami sifat-sifat Allah Ta'ala al-baqiyat, itu apa? Kekal, ya. Baqa, at-tammat, yang sempurna. Wa bi af'alihi, dia juga paham dengan af'al Allah Ta'ala. Wa bi hikamihi fi khalqid dunya wal akhirah. Dan juga dengan hikmah-hikmah. Kalau di dalam terbitan di situ hikmah, ya. Hikmah. Nah, kalau di kitab saya pakai jamak nih, hikam ini. Fi khalqid dunya wal akhirah. Apa hikmah dari penciptaan dunia dan akhirat? Kenapa karena diciptakan dunia aja? Kenapa harus ada akhirat? Atau kenapa kada akhirat aja? Kada perlu ada dunia?
Dan kita misalnya tetap aja berada di posisi sebagaimana dulu Nabi Adam alaihissalam itu menempati surga. Coba kesan apa Allah menciptakan surga kalau kemudian kita dikeluarkan dari situ? Atau bahasa lainnya, untuk apa Allah menciptakan surga kalau nanti pada puncaknya hanya dimiliki oleh orang-orang yang merasa bahwa kebanyakan umat Islam Indonesia misalnya terutama ini berada di neraka gitu. Apa maksudnya? Kan ada tuh, wah, bid'ah, dolalah, finnar, kan begitu rentetannya tuh, bid'ah, dolalah, finnar. Maka sepi nanti surga. Buat apa Allah menciptakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi kalau penghuninya cuma segelintir? Ya kan, kalau di Indonesia mereka cuma sempalan, tidak banyak jumlahnya. Nah, jadi berarti Allah itu punya rahasia-rahasia yang bagi orang-orang tertentu memahami hikmah kenapa harus diciptakan dunia, kenapa harus ada akhirat dan seterusnya. Wa wajhi tartibihi lil akhirati 'ala dunya. Kemudian kenapa juga Allah membuat urutan-urutan mendahulukan akhirat atas dunia. Wajhu tartib itu ya meletakkan urutan lah gitu ya. Lil akhirah 'ala dunya. Akhirat itu di atas dunia. Wal ma'rifatu bi ma'na nubuwwati wan nabi. Orang yang cahaya hatinya dibukakan oleh Allah itu nanti juga dia memahami apa makna nubuwah, apa makna nabi, apa perbedaan nubuwah dan nabi. Wa ma'nal wahyi, dia juga memahami apa definisi wahyu, apa bedanya dengan ilham, apa bedanya dengan akal. Wa ma'na syaitan, memahami apa maksud di apa istilahnya diciptakan setan itu di sana apa, kenapa harus ada setan dalam kehidupan kita ini, paham. Wa makna lafzil malaikati wasyayatin, dia juga memahami lafaz malaikat dan syaitan itu apa. Tadi kan setan, kalau ini syaitan jamak. Kenapa juga harus ada malaikat dan syaitan itu dalam kehidupan manusia? Dan sestatis apa malaikat itu? Kenapa dia makhluk yang statis gitu kan? Kenapa syaitan ini makhluk yang sangat agresif gitu kan? Sangat kreatif, konten kreator kehidupan manusia, diantaranya syaitan gitu. Wa kaifiyatu mu'adati syayatin lil insan, dan juga memahami seperti apa permusuhan atau sikap memusuhi syaitan kepada manusia, itu juga memahami dia. Banyak benar lah wawasan yang harus diketahui menghendak ada cahaya di hati gitu. Jadi ini diantaranya nih secara kada langsung Imam Ghazali ini menyampaikan kalau hendak menguasai ilmu mukasyafah, nah sebertaan rinci-rincian ini tadi mengkawat itu dipahami. Kita paham kenapa setan itu sangat benci lawan kita, dan seperti apa posisi kita lawan setan itu. Itu diibaratkan dua orang bertarung, yang satu dalam keadaan tertutup matanya dan yang satu dalam keadaan terbuka matanya. Maka secara logika kira-kira siapa yang menang? Nyata yang terbuka. MMA misalnya, MMA. Siapa tokohnya? Yang paling harap siapa di dunia? Siapa?
Coba. Habib Nurmaghrib pensiun udah. Nang masih bertahan bang coba nang pewarisnya misalnya Muhammad Hasan. Saya juga ya Hasan. Ya pokoknya begitulah. Kalaunya yang satu bertutup, yang satu terbuka, jelas kalau ada yang Allah yang tertutup secara logika. Nah kayak itu tuh kita lawan setan. Pertama setan tuh kalau melihat kita kalau melihatnya. Setan tuh gawiannya dari dulu satu aja, menggoda manusia. Kita ini penggawian kita apa? Banyak banget. Yang sudah berumah tangga siapa selain kita? Ada. Kayak apa tak? Berumah tangga nyesal ada? Aduh, dia menyesal. Dan memang kadang menyesal ya Allah. Menyesalnya itu sebutin kenapa hanya aja ya Allah. Ini mengipasi yang lain-lain. Pasti tetap ada gawian atau masalah yang kita pikirkan. Setan dari dulu itu aja pikirannya nang kayak apa menggoda kita. Masing-masing kita ini ada setan kayak apa supaya kita ini sasar, kayak apa supaya kita ini layau. Itu aja pikirannya. Namun kita kan terlalu banyak boundary-nya sudah kita memikirkan alam semesta ini. Terusah alam semesta ini, alam yang sekamaran kita tuh aja gitu lah. Apa-apa kan tugas lah dari dosen A, dosen B, pemakalah, kemudian belum tentu ini makalahnya. Untung dosen yang C ini izin longgar, terbapak izin copy paste membabi buta. Tapi dosen yang A ini, waduh, terboleh masukkan dulu ke turnitin umpamanya kan, atau ke cek plagiasi yang lainnya, terpapar ada yang ada plagiasi. Harus jelas makalahnya, referensinya harus jelas, minimal berapa misalnya. Terus setiap pernyataan tuh harus ada footnote-nya. Nanti yang ketat begitu, ada juga yang longgar. Itu hanya masalah kuliah, belum lagi masalah yang lain. Bahaya. Seorang menghendaki si kamu, cuman hanya hendak kawan-kawan seorang misalnya. Itu hanya gara-gara itu aja masalahnya itu bisa karena awal guring, tiba-tiba mengalami insomnia. Ya, melihat cocok dan menemukannya itu di atas guring kalau tete cocok, muhanya pulang muncul. Yang lucu itulah ada penggemar film-film tertentu, katakanlah drama Korea atau misalnya kalau di Indonesia sinetron. Ini yang nonton, ini yang amok apa itu nah? Karena skenario yang diinginkan sutradara itu begini. Yang diinginkan dia sebagai penonton itu harusnya happy ending umpamanya kan. Ini kenapa tidak happy ending misalnya kan? Salah sutradara ya Allah. Cuman amok, dan amoknya itu membuatnya pada kewagurin gitu. Nah itu, jadilah pekerjaan setan itu dari dulu satu aja menggoda manusia. Kemudian lagi dia menggoda kita itu keroyokan. Yang salah di tiga kita ini punya benar anunya setannya. Kita menghadapi surangan, paling-paling malaikat membisikiakan dia jangan hakun mungkin situ ya. Karena kalau malaikat itu tak kita menggawin tak jangan makannya kawan kita cuma jangan misalnya. Kawal lah, udah naik kawal itu banyak itu dulu ya Allah. Wa kaifiyatu zuhuril malaki lil anbiya'i. Orang yang tersingkap ilmu mukasyafahnya itu juga akan memahami seperti apa munculnya para malaikat bagi para nabi. Atau bisa juga diartikan dengan bagaimana cara malaikat menyampaikan wahyu kepada nabi.
apakah menampakkan wujud aslinya atau menyerupai manusia biasa, atau berupa suara yang menggelegar dan seterusnya. Wa kaifiyatu wusulil wahyi ilaihim. Nah itu tuh seperti apa sampainya wahyu kepada para nabi. Wal ma'rifatu bi malakutis samawati wal ardh, mengetahui kayak apa alam malakut yang ada di langit dan di bumi. Alam malakut itu ya alam subhalah yang itu biasanya dilihat oleh orang-orang yang mukasyafah. Maka kita kedengaran para wali-wali itu kadang-kadang bisa melihat hal-hal yang tidak bisa atau tidak umum dilihat orang, karena ini tembus tadi alam malakutnya. Wa ma'rifatul qalbi, mengetahui hati. Wa kaifiyati tasadumi junudil malaikah wasyayatin fihi, dan juga mengetahui kayak apa bakalahiannya tentara malaikat lawan tentara setan di dalam hati itu nah. Jadi orang yang hendak malah yang bercita-cita mencapai ilmu mukasyafah itu pelajari juga itu tuh. Kayak apa ilmu hati, kemudian seperti apa para malaikat dan para syaitan berkelahi di dalam hati kita tuh. Wa ma'rifatul farqi baina lammatil malak wa lammatis syaitan. Dia juga mengetahui perbedaan antara strategi malaikat dan strategi syaitan. Lamah itu langkah ya. Langkah itu bisa diartikan bebas sebagai trik atau cara atau metode bisa juga. Ada kalau tuh misalnya kita menggawi sesuatu yang itu buruk, nah malaikat di hingga kita itu mematahkan jangan membisiki. Maka itu hajakah strategi malaikat dengan membisiki atau dia punya cara lain. Nah itu harus diketahui itu bagi orang yang hendak mukasyafah. Wa ma'rifatul akhirati wal jannati wan nari wa adadul qabri was sirati wal mizani wal hisabi. Dia juga mengetahui peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhirat nanti, apa itu surga, apa itu neraka, apa itu adab kubur, apa itu sirat, apa itu mizan, apa itu hisab. Hisab itu ya perhitungan. Makna qaulihi ta'ala iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiban. Bacalah kitabmu kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiban. Hari ini, di hari pembalasan ini cukup bagimu. Inilah pembuktian di hari penghisaban ini. Apa kira-kira? Nah, paham dengan ayat ini tuh nah, bahwa di hari pembalasan kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan. Wa makna qaulihi ta'ala, juga memahami makna firman Allah Ta'ala, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya hari akhirat itu atau kediaman di akhirat itulah yang hayawan, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Hayawan di situ bukan hewan lah, hayawan di situ kehidupan. Laukan ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Wa ma'na liqa'illahi azza wa jalla, orang yang mau mencapai ilmu mukasyafah harus paham makna liqa'illah, bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah azza wa jalla. Wan nadri ila wajhihil karim, dan memahami makna bertatap muka dengan wajahnya yang mulia. Apakah dipahami apa adanya, apa dipahami dengan makna tadi. Wa makna al-qurbi minhu, dan makna dekat dengan Allah. Wan nuzul fi jiwarihi, dan juga berada di sisinya. Wa makna husulis sa'adah, dan memahami makna mencapai kebahagiaan di murafaqatil mala'il a'la, dengan
memahami murafaqah itu bisa apa ya? Bisa mengakses lah al-mala'il a'la itu alam arwah ya. Wa muqaranatil malaikati wan nabiyyin. Kemudian bisa membedakan muqaranah itu apa? Komparasi ya, membandingkan antara malaikat dan para nabi. Apa keunggulan malaikat, apa keunggulan para nabi? Malaikat itu kan statis. Kalau nabi ini kan karena manusia, dia ketika mencapai puncak kemuliaan manusia, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Wa ma'na tafawuti darajati ahli jinan, dan dia memahami makna keragaman level-level para penghuni surga. Para penghuni surga itu ada level-levelnya. Hatta yara ba'duhum al-ba'd, sampai nanti sebagian ahlul jinan itu melihat sebagian yang lain. Jadi karena ada derajat itu, nanti sebagian derajat itu melihat derajat yang lain. Yang tertinggi melihat ke yang rendah, lalu dia bersyukur. Yang rendah melihat ke yang tinggi, lalu dia ada penyesalan sedikit. Aduh, jangan nyapu bahari bujur-bujur, serius itu lah. Insya Allah. Tapi ya bagi sebagian yang lain mungkin bersyukur aja, ya Allah Ta'ala, ya Allah, sudah syukur kita masuk surga, ya Allah. Nah, surga paling bawah apa juga, paling jangan neraka. Tapi tetap ketika kita diperlihatkan tabiat asli manusia itu kan begitu, kadang-kadang melihat orang yang lebih sukses itu ada perasaan iri kan. Kama yara al-kawkab ad-durriyya fi jawfis samai ila ghairi dhalika mimma yaqulu tafsiruhu. Contohnya tadi itu ya, sebagaimana mereka melihat bintang yang bersinar di atas langit. Jadi namun di bawah ini metihi yang atas itu kan. Malah bagusnya bintang bersinar di atas langit, modelnya nang kayak itu. Umanya lah nyamannya bubuhan nang berada di surga Firdaus itu misalnya. Tapi mudah-mudahan kita tetap qanaahnya walau sampai di surga kita qanaah juga. Artinya tetap bahagia, puas dengan apa yang ada, meskipun tidak di surga yang paling tinggi. Tapi ini saya kira perasaan yang tetap akan hadir pada manusia ketika mereka berada di surga, ada seperti itu ya. Kita baca cepat lah. Ila ghairi dzalika yaqulu tafsiruhu, dan seterusnya kalau dijabarkan jangan mengguzuli kepanjangan. Idlin nasi fi ma'ani hadhihi al-umur ba'da tasdiqi nusuliha maqamatun syatta. Manusia setelah dijelaskan perkara-perkara ini, kemudian dia membenarkan apa yang terjadi itu dengan usul-usul atau pokok-pokoknya, itu kemudian memiliki beberapa tingkatan, maqamatun syatta. Fa ba'dhum yara anna jami'a dzalika amthalatun. Kelompok pertama menganggap bahwa semua itu hanyalah contoh, amsilah, permisalan. Wa anna alladhi a'addahu Allah li 'ibadihi shalihin, karena sesungguhnya yang Allah sediakan bagi hamba-hamba yang saleh itu mala'inun ra'at, tidak pernah bisa dibayangkan oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah bisa diperdengarkan oleh telinga, wala khatara 'ala qalbi basyarin, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Jadi nang tadi digambar-gambarkan itu tentang surga, neraka, apa segala macam, itu sebetulnya itu contoh saja, permisalan saja, karena yang Allah sediakan itu belum tentu seperti itu. Wa annahu laisa ma'al khalqi minal jannati illa sifati wal asma, karena sesungguhnya bagi manusia dan bagi seluruh ciptaan Allah itu
tidaklah surga itu kecuali digambarkan sifat-sifatnya dan nama-namanya saja. Hingga situ aja. Makanya nanti perbedaan antara Imam Ghazali dan Ibn Rushd itu dalam konteks ini penggambaran surga. Kalau bagi Ibn Rushd, surga itu tidak seperti yang sesungguhnya digambarkan gitu kan. Dia bisa lebih bagus daripada itu. Maka menurut Ibn Rushd, surga itu tidak bersifat materi, tidak berbentuk materi. Tapi kalau Imam Ghazali mengatakan surga itu berbentuk materi. Itulah nanti perbedaannya seperti itu. Wa ba'dhum yara anna ba'daha amthilatun wa ba'dhum yara anna ba'daha amthilatun wa ba'daha yuwafiqu haqa'iqaha al-mafhumata min al-fadhiyah. Nah, jadi sebagian melihat bahwa sebagian itu hanya contoh dan sebagian lagi mengatakan setuju atau menyepakati bahwa hakikat daripada surga dan sejenisnya tadi itu apa yang bisa kita pahami dari lafaznya. Jadi seperti apa lafaznya, seperti itu pemahaman terhadap surga. Kalau surga dikatakan tajri min tahtihal anhar, di bawahnya ada sungai yang mengalir gitu kan. Kemudian ada juga min labanin wa asalin musaffain syaribin, misalnya kan di surga itu ada dua minuman yang biasa diminum penghuninya itu, yaitu dari madu dan dari susu. Nah, seperti itu gambarnya, memang seperti itu maknanya. Nah, itu sebagian memahaminya seperti itu. Wa kadza yara ba'dhum anna muntaha ma'rifatillah azza wa jalla al-i'tirafu bil 'ajzi an ma'rifatihi. Demikianlah sebagian memandang, berpendapat bahwa puncak dari ma'rifat kepada Allah azza wa jalla itu adalah mengakui bahwa dia sangat lemah pemahamannya atau ma'rifatnya terhadap itu semua. Artinya seseorang kalau ingin disebut memahami atau berada pada puncak ma'rifat kepada Allah, dia mestinya dia berkata, aduh, saya tidak terlalu paham terhadap ma'rifat itu. Wa ba'dhum yad'i umuran 'azimatan bil ma'rifati billah azza wa jalla. Sebagian ada juga yang mengaku bahwa memiliki pemahaman yang agung terhadap ilmu ma'rifat kepada Allah azza wa jalla. Wa ba'dhum yaqul, sebagian lagi mengatakan haddu ma'rifatillah azza wa jalla ma intaha ilaihi i'tiqadu jami'il awam. Batas minimal seseorang ma'rifat kepada Allah azza wa jalla itu ma intaha ilaihi i'tiqadu jami'il awam. Apa yang orang awam pahami tentang i'tiqad atau akidah tentang ma'rifat Allah Ta'ala. Jadi batas minimal kita pernah disebut selama akidahnya itu apa yang dipahami kebanyakan orang awam terhadap Allah Ta'ala. Wa huwa annahu mawjudun 'alimun qadirun sami'un basirun mutakallimun. Nah, apa yang dipahami kebanyakan awam itu adalah Allah Ta'ala itu mawjud, alim, qadir, sami', basir, mutakallim. Apa yang kita mungkin pelajari dalam sifat 20 itu. Fana'ani bi'ilmil mukasyafati ayyartafi'al ghita'u hatta tattadiha lahu jaliyatul haqqi fi hadhihi al-umuri ittidahan yajri majral ayani alladhi la yushakku fihi. Jadi ini maksud daripada ilmu mukasyafah itu adalah terbukanya penutup sesuatu. Jadi sesuatu tertutup lalu terbuka tutupnya itu lalu jelaslah sesuatu yang tertutup tadi akan kebenarannya dengan kejelasan yang seperti mata biasa itu bisa memandangnya jelas gitu. Ada lagi terhijab, ada lagi tertutup. Makanya mata kita ini memandang sesuatu yang sangat jelas ya seperti itu nanti. La yusyakku fihi, yang tidak lagi kita ragu. Wa hadza mungkin fi jauharil insan laula anna mir'atal qalbi qad tarakama sadaquha wa khabatuha bi qaduratit dunya. Dan ini bisa saja terjadi pada seorang
Laula anna mir'atul qalb, kalau seandainya cermin hati itu kotor kama sadauha. Sadauha tuh bahasa kita tuh betagar lah. Betagar itu karat. Tarok kama itu tebal. Kalau seandainya cermin kolbu itu kada kandal karatnya, wa khabasuha, dan juga kotorannya itu tidak tabal juga dengan kotoran qadurat dunia, dengan kotoran dunia, maka menjadi jelas. Nah, karena manusia itu memiliki kemungkinan kolbunya itu tebal karatnya dan kotornya, wa innama na'ni bi'anni tariqal akhirah, dan itulah kemudian kami menginginkan ilmu jalan akhirat, yaitu al-ilmu bi kayfiyati tasqili hadhil mir'ah, yaitu ilmu yang mengajarkan tata cara membersihkan atau malap hadhil mir'ah tadi, cermin yang ringan tadi, yang kandal tadi debunya, an hadhil khaba'is, dari kotoran-kotoran ini, allati hiya al-hijab, yang itu menjadi hijab anillah subhanahu wa ta'ala, yang menutupi seorang daripada Allah Ta'ala, wa an ma'rifati sifatihi wa af'alihi, dan dari mengenal sifat-sifat dan af'alnya Allah Ta'ala. Saya kira cukuplah sampai sini gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.